Mimpi umat Islam bersatu. Tuh temanya begitu. Mimpi umat Islam bersatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu ya, hanya mengabulkan doa orang-orang baik, orang-orang soleh saja ya, tidak mengabulkan doa orang-orang yang lain, yang jahat, yang kafir, yang musyrik itu, ahli maksiat. Mungkin hanya para nabi dan para rasul yang sangat baik itu yang doanya pasti dikabulkan. Tapi ternyata Allah tidak begitu. Allah itu mengabulkan siapa saja yang meminta, berdoa kepadanya. Hatta iblis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Ya Rabb, izinkan saya untuk menggodok umat manusia itu, orang beriman itu sampai kiamat nanti. Allah kabulkan. Iblis. Bahkan hati-hati Rasulullah, doa orang yang zalim itu nggak ada sekat. Orang yang dizalimi maksud saya, doa orang yang disakiti, dianiaya, ya, dia nggak ada sekat. Sekalipun dia orang kafir. Jadi kalau misalnya doa itu hanya dikabulkan untuk orang-orang baik-baik saja, maka Nabi dan Rasul itu saja yang akan dikabulkan. Tapi ternyata tidak begitu, Pak. Sekarang kutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata beliau, kata Amir bin Sa'ad, Aqbala Rasulullah SAW zata laylah minal aliyah Faiza marra bi masjidin Bani Muawiyah fadakhala fihi faraka rak'atain wa salluna ma'hu wa da'wahu tawilan. Panjang hadisnya Pak, sebegitu aja. Kata Amr bin Sa'id, suatu malam Rasulullah SAW kembali safar dari daerah yang agak tinggi itu. Di Madinah itu sekitar Uhud itu daerah tinggi, Pak. Dari ketinggi daerah yang pegunungan lah, pulang. Ketika lewat di dekat masjid Bani Muawiyah itu, dia masuk ke dalam dan dia sholat 2 rakaat. Kami pun ikut sholat, ya. Lalu Rasul berdoa panjang sekali, lama sekali. Lalu kemudian kata Amr bin Sa'id, lalu Rasul membalikkan badannya, ya. Falaman sorofna, lalu Rasul berkata, Sa'altu Rabbi salasan wa atani sintai wa mana'ani wahidan. Lalu Rasul berdoa tuh, ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, saya minta kepada Allah 3 perkara. Rasul berdoa 3 perkara. Rasul bilang, fa'taniha sintain. Allah kabulkan 2 perkara. Wa mana'aniha wahidan. Tapi Allah tolak 1 perkara. Allah kabulkan 2 perkara, Allah tolak 1 perkara. Doa Nabi nih Pak, ya. Doa Nabi, orang soleh, orang baik, dikabulkan 2, ditolak 1. Lalu Rasul teruskan, Saltu Rabbi alla yuhlika ummati bisana fa'taniha. Saya minta pada Allah agar umatku, umat Islam ini jangan dibinasakan karena bencana, karena musim kemarau.
Rasul minta agar umat Islam ini jangan dibinasakan karena kemarau, karena musibah bencana. Allah kabulkan. Rasul bilang Allah kabulkan. Lalu aku minta lagi. Rasul bilang, sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bil gharaq. Aku juga minta kepada Allah agar umatku jangan dibinasakan karena bencana musim dingin tuh, musim hujan tuh. Allah kabulkan. Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasul berkata lagi, wa sa'altu Rabbi alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'aniha. Aku minta kepada Allah, ya Rabb, janganlah kau jadikan umatku itu berselisih, bertengkar, bermusuhan di antara mereka, sesama orang Islam, sesama umat Islam. Ya Rabb, jangan jadikan umat Islam itu bertengkar, berselisih, bermusuhan sesama muslim, sesama beriman. Rasul minta. Rasul bilang, famananiha, Allah tolak. Maknanya apa? Maknanya memang perselisihan di antara umat Islam itu akan terus terjadi, Pak. Karena doa Nabi Muhammad ditolak permintaannya. Jadi bukannya Rasul tidak sayang dengan umat Islam ini. Rasul sudah minta 14 abad yang lalu agar umat Islam tidak berselisih, tidak bertengkar, tidak bermusuhan, tidak berperang. Rasul sudah minta, tapi Allah tolak. Nanti sebagai referensi Bapak baca di surat Al-Hud ayat 112 ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah yang ngomong. Jadi nggak perlu ditanya apakah hadisnya sahih atau tidak. Allah ngomong. Surat Al-Hud ayat 112. Kata Allah, "Wa syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahma rabbuka wa lidzalika khalaqahum." Allah, hei buat manusia, wahai Muhammad, wahai orang-orang baik, orang beriman, kalau saya mau, kata Allah nih, kalau saya mau, umat Islam itu akan saya satukan, akan bersatu semua. Bagi Allah mudah, tinggal ngomong kun fayakun, jadi umat Islam bisa bersatu. Allah mau begitu, Pak. Kalau saya mau, umat Islam itu akan satukan semua. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi kenyataannya, realitanya, kata Allah nih, realitanya umat Islam itu selalu berpecah belah, bermusuhan, ya, berselisih, kecuali Allah sebutkan, kecuali. Jadi perselisihan, permusuhan, peperangan itu menjadi jati diri umat Islam. Kecuali illa man rahima rabbi, kecuali siapa-siapa mereka-mereka yang dirahmatiku, yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berselisih. Walidzalika khalaqahum, dan begitu seterusnya sampai kiamat itu. Selama orang itu tidak akan mendapatkan rahmat, maka dia tidak akan ada keinginan bersatu. Cuma orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala saja yang dipersatukan. Oleh karena itu orang-orang yang berjuang tuh, ya, kita memang disuruh, Pak, oleh Allah untuk mempersatukan. Tugas para pemimpin, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh itu tugasnya apa? Menyatukan umat Islam ini yang memang jati dirinya punya kecenderungan untuk berselisih. Nanti Bapak buka lagi surat Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Sama artinya tuh. Tadi Rabbuka, sekarang Allah. Dipertegaskan. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah ingin menghendaki umat Islam ini bersatu, ya,
Allah akan jadikan umat Islam itu bersatu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi kata Allah nih, saya pengen menguji kalian semua. Allah pengen menguji orang-orang beriman ini, ya. Siapa di antara mereka yang ingin berusaha untuk menyatukan nih? Harus ada orang yang berusaha untuk menyatukan. Karena ini merupakan ujian, ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba kalian untuk bisa menyatukan. Jadi orang yang aktif, punya andil, memberikan kontribusi untuk menyatukan umat Islam, dia sesungguhnya seorang yang patut kita hormati dan hargai, karena sesungguhnya dia orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Pak, di zaman Wali Songo nih ya, itu perbedaan itu sudah banyak Pak. Jadi yang namanya perbedaan perselisihan sudah ada di zaman para wali, bahkan di zaman Nabi pun sudah ada di Nusantara gitu. Tapi mereka nggak menampakkan tuh perselisihan yang menyolok tuh Pak. Pertentangan nggak ada tuh. Nggak ada sampai permusuhan, bakar-bakaran, usir, tutup masjid, tutup mahal, enggak. Pak, dulu juga ada perbedaan. Sekarang ini orang nggak suka dengan faham sesuatu, dia tutup masjid. Nggak cocok, dia bakar. Ustadznya nggak sepadan, diturunkan, ditangkap, macam-macam Pak sekarang. Karena kadang-kadang kita juga nih suka kebablasan Pak. Menau Ustadz juga kadang-kadang manusia juga ya. Ustadz juga manusia. Seringnya salah ngomong juga Pak. Kebablasan dia, berlebihan tidak menyikapi ayat Quran dan hadis. Sering berlebihan juga, ya. Sehingga kemudian timbul antipati, timbul protes. Pada Allah sudah ajarkan tentang ud'u ila rabbikum bil hikmah. Ajaklah seluruh orang-orang Islam itu dengan cara yang bijaksana. Wa mau'izatil hasanah, dengan kalimat-kalimat sentuhan-sentuhan kalbu yang arif, ya, yang baik itu, sehingga tidak tersinggung, ya. Tidak marah. Kan sekarang ini banyak kalimat-kalimat yang membuat orang Islam marah. Sesama Islam. Iya Pak Ustadz, dibilang saya kadang-kadang bingung. Ustadz ini kan sama dari Mesir, Ustadz sama dari Mekah, dari Madinah. Kok sampai sini beda-beda? Pada ayatnya sama, hadisnya sama. Ini bilang haram, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ini bid'ah, macam-macam. Padahal temanya sama itu juga. Lah kita tinggal di bumi yang sama, tinggal dengan matahari yang sama, bulan yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama, kiblat yang sama, gitu ya. Bahkan mungkin gurunya sama, tapi begitu didakwakan dia beda-beda Pak. Ini yang Rasul khawatirkan dulu Pak. Dulu Rasul khawatir, dan Allah memang mengatur itu semua. Sehingga kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian, ya, dengan tali Allah. Apa tali Allah itu? Quran yang kita baca tuh, dan hadis. Pegang itu. Tali Allah itu Quran dan hadis. Kalau kita ada dalam hak, maka dia sesungguhnya telah berjamaah. Sehingga jamaah itu penting Pak. Nih, kita punya jamaah di Masjid Muhajir ini. Jaga nih Pak. Jaga, ini mahal Pak. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 63. Jadi Bapak di rumah buka. Saya sering sebutkan lokasinya karena direkam ya. Teman-teman suka tanya ayat itu, maka saya sebutkan surat Al-Anfal ayat 63. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim, ya, ma law anfaqa ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa baina qulubihim. Sekalipun kalian belanjakan seluruh harta, ya, kita danai biaya itu Pak untuk menyatukan umat Islam ini, kita keluarkan tuh. Allah ngomong Pak, sekalipun kamu belanjakan seluruh harta kamu untuk menyatukan umat Islam ini, gak akan mungkin bersatu.
harta dikeluarkan nih, kasih amplop, bah, 100.000 bewang ya, nih 100.000 bewang nih, bentar lagi nih, ya. Suruh bersatu, gak akan bersatu, sampai habis keluar, sampai utang ke bank, gak ada yang kesultanan, rumah, mobil untuk menyatukan umat Islam nih. Contoh partai lah, bagikan untuk satukan umat Islam, gak akan bersatu. Allah mau begitu. Walakinnallaha allafa baina qulubihim. Hanya Allah saja yang bisa menyatukan mereka tuh. Nah, kita nih di Masjid Muhajirin ini sudah bersatu. Satu kompleks sekarang ini ya. Ini nikmat, Pak. Nikmat ukhuwah Islamnya. Jaga, dan sampai kemudian ada yang salah-salah dikit kemudian diasingkan. Jangan. Ya, kita harus jaga mereka karena ini ukhuwah Islam ini modal kita untuk bisa beribadah lebih baik, Pak. Salah-salah dikit lah, nggak masalah. Getek sedikit nama juga berjamaah gitu. Jadi saya kemarin ini di Hairosan sama teman saya, Pak Adam, teman kita dia yang menyalon ini bilang, oh gitu, bilang apa? Ya pokoknya pemimpin kampung lah. Oh, saya bilang wani piro. Benar ini asli? Iya benar. Dia ngomong begitu saya. Tapi kelihatannya Papip nggak ada. Enggak, Papip saya nggak akan sebutkan namanya, Pak. Takut dibilang kampanye. Cuma saya pesan nih pada pemimpin yang terpilih, siapa saja yang terpilih ini, saya pesan nih, Pak. Ya, waktunya pendek soalnya. Pesan supaya warga itu dibina, ya, jangan dibinasakan, ya, jangan. Warga itu harus diberdayakan, jangan diperdayakan, ya. Warga itu harus difungsikan, jangan diasingkan. Warga itu harus dirangkul, jangan dipukul. Warga itu harus dikasihi, jangan dicaci. Warga itu harus disayangi. Koma sama Randa mah ya. Harus disayangi, ya. Jangan disaingi. Itu dulu Pak di kampung saya, Pak, di sana. Kalau malam itu kan suka ada tukang sekoteng tuh ya, sekoteng bandrek lagi kita mah. Neng. Kalau malam itu ya. Suatu malam tengah malam itu ada bunyi. Neng. Sedikit tukang bandrek kok tengah malam begini sih. Saya intip kan di rumah tuh di kampung sana. Saya takut Pak Ustadz yang kebetulan rumah tetangga sebelah itu janda. Tengah malam tuh. Saya pikir tukang sekoteng kan. Ini takut Ustadz yang datang, nanti saya protes. Gak tuh Pak RW. Di sana bukan di sini. Bukan di sini. Dan terusan. Silaturahmi. Gak apa-apa. Boleh di absen juga. Berapa banyak populasi Rangga di RW 13? Banyak. Kamu daftar silakan. Nanti ke Pak RW yang terpilih, dia punya datanya. Jangan disebut kampanye lagi. Dan teruskan, balik hadis tadi. Jadi Pak, hadis tadi yang diriwayatkan oleh Amr bin Sa'ad tadi cerita tentang 3 doa tuh. Ya. 2 dikabulkan, 1 ditolak. Nah, yang dikabulkan ini umat Islam ini dia tidak akan binasa, Pak. Bapak jangan khawatir karena musibah bencana itu. Memang ada korban, tapi tidak sampai seperti kaumnya Nabi Nuh habis begitu, enggak. Ada korban 1000, 2000. Baik musim panas maupun musim penghujan. Apalagi kalau kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Terus tuh ya. Jangan berhenti. Karena iblis saja Allah kabulkan doanya. Lalu kenapa kita tidak mau berdoa? Apa kita merasa sombong? Sudah punya kemampuan? Minta pada Allah Subhanahu wa taala apa saja untuk semua urusan. Ya. Memang kadang-kadang Allah itu menunda dikabulkannya doa itu.
Mungkin bisa cepat, bisa lambat, atau mungkin lewat anak kita, lewat cucu kita, lewat istri kita, bahkan lewat generasi berikutnya. Amr bin Jamuh, Pak. Amr bin Jamuh, dia punya cita-cita, tinggi cita-cita, tapi tidak Allah kabulkan. Begitu terakhir perang Uhud itu dia datang, ya Rasulullah. Orangnya pincang, kakinya pincang. Ya Rasulullah, dia bilang, kaki saya pincang, tapi saya minta kepadamu doakan saya agar saya bisa menemui syahid. Izinkan saya ikut perang supaya kaki saya ini bisa menginjak kaki surga, pintu surga. Rasul bilang, jangan. Kamu ini salah satu orang yang dikasih uzur. Boleh nggak perang? Nggak usah. Masih banyak yang jaga. Nggak ya Rasulullah. Saya punya cita-cita, pengen masuk surga. Saya punya cita-cita agar kakiku yang pincang ini bisa masuk melangkah ke pintu surga. Nggak diizinkan Rasulullah. Tapi karena kemudian Badung dia dablek, pengen ikut terus tuh, mungkinnya secara sembunyi dia ikut berperang. Betul, Pak. Apa yang menjadi cita-citanya terkabul. Allah takdirkan syahid, Pak. Syahid meninggal di perang Uhud. Sehingga kaki yang dia pincang itu Rasul ceritakan masuk pintu surga tuh. Bayangkan, Pak. Cita-citanya bukan ingin ketika di dunia, ya. Atau cita-citanya bukan di hari tua, tapi cita-cita dia melintasi batas waktu di akhirat nanti. Kita pun sama. Mungkin kita ingin berharap cita-cita kita juga terkabul ketika di dunia, terkabul juga ketika di alam kubur, juga terkabul nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu mintalah pada Allah, baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikan kebahagiaan kepada kami sekeluarga di dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Itu minta. Tutuplah setiap doa itu dengan doa tadi. Karena Ibnu Mas'ud mengajar kepada kita, setiap doa disunahkan ditutup dengan doa tadi itu, Pak. Doa pamungkas. Dia redaksinya boleh panjang, ya. Pakai bahasa Sunda boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Tutup dengan doa tadi. Atau begini, ya Rabb, saya minta bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Terserah engkau caranya bagaimana. Terserah. Pokoknya saya terima jadi aja. Pengen bahagia di dunia, selamat di akhirat. Bagi Allah lebih bebas, Pak. Kadang-kadang kita mengaturkan Allah Subhanahu Wa Taala, minta kayak gini, minta kayak gini, kayak ini. Nah, gitu ya. Boleh nggak? Boleh juga. Tapi kalau misalnya praktis tadi aja, terserah engkau ya Rabb, caranya kayak apa. Saya pengen bahagia di dunia, selamat di akhirat. Dah, itu. Dan terakhir, doa yang makbul itu, yang baik itu sebetulnya doa berjamaah. Ya, ar-rahmatu mal jamaah. Rahmat Allah itu ya diturunkan kepada jamaah. Yadullah mal jamaah. Pertolongan Allah itu lebih banyak diberikan kepada jamaah. Oleh karena itu, kalau ada ustadz mengutip doa itu, aminkan, ya, amin, amin. Minimal aminkanlah. Kalau dalam hati misalnya nggak mau kelihatan mengaminkan, takut apa kelihatan orang memang lagi butuh, makanya aminnya keras. Gitu. Kan suka begitu. Amin, wah berarti butuh nih. Kalau yang diam-diam nggak butuh dia. Ngomong amin. Pak Haji Nunu bisa ngomong doa tuh, aminkan, amin. Sekalipun mungkin nggak terdengar, boleh pelan-pelan, amin. Lebih keras, lebih bagus, gitu ya. Ketahuan, lagi butuh, lagi perlu kan gitu ya. Jangan pelit, ngomong amin pelit, susah banget ngomong amin gitu ya. Nah, balik lagi ke hadis tadi, jadi saya berharap ukhuwah Islamiyah di antara kita nih, Pak, ya. Jaga betul. Oleh kepada pemimpin yang berikutnya nih, yang akan datang nih, supaya bisa menjaga kondusif RW 13 ini. Kalau ada warga yang kira-kira aneh-aneh nih, kasih nasihat, kasih bimbingan, ciduk. Kalau kira-kira jadi provokator di warga, kita kan RW ini kan negara kecil, Pak, ya. Itu negara kecil lah, gitu lah. Kita punya kop kamtib, suruh kop kamtib ambil ciduk.
Diberdayakan, jangan diperdayakan, jangan didiemin gitu ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf ya. Fattaqullaha mastata'tum wa lakum minkum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.